Siap, terima kasih Mas Menteri. Itu teman-teman, Mas Menteri aja optimis dengan kita semua untuk di sini supaya kita bisa berkontribusi kembali kepada Indonesia. Baik, sebelum kita masuk ke termin kedua pertanyaan, untuk menutup termin pertama sesi pertanyaan ini, sepertinya sudah bergabung kembali bersama kita Mas Kifah, Ketua Komisi Pendidikan PPI Dunia, sempat dimention oleh Pak Koor tadi. Mas Kifah sudah bergabung, silakan. Ya, halo. Mas Kifah? Belum dia kasih akses suaranya mungkin, Mas. Oh, siap, sebentar. Mohon maaf, ada kesalahan teknis dari kami. Siap. Sudah, sepertinya. Mas Kifah, halo? Halo, halo. Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Pak Moderator, Mas Niko, Mas Menteri, Nadiem Makarim, Mendikbud, ingin bertanya, mohon izin, dan sedikit memaparkan bahwasanya kami dari Komisi Pendidikan PP Dunia ini telah melaksanakan program yang tadi disebut oleh Mas Syam, itu PP Dunia Mengabdi, dan alhamdulillah kemarin kita sempat terjun ke beberapa titik di Indonesia, khususnya di tempat yang notabene memang 3T, itu ada di 7 titik dan 4 provinsi di Indonesia. Itu salah satu kontribusi kami untuk membantu dan mendorong, memberikan motivasi dan inspirasi bagi teman-teman atau anak-anak yang memang memiliki akses yang minim terhadap pendidikan dan minim kemauannya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya. Begitu, namun ada juga program yang kami sebut dengan Bantu Guru Melihat Dunia, kini sudah berjalan selama 3 tahun. Kami selalu membawa guru-guru dari Indonesia untuk luar negeri, untuk membandingkan pendidikan minus plusnya terhadap luar negeri dan Indonesia, seperti tahun 2018-19 dan 17-18 itu kami membawa sekitar ada 12 guru ke luar negeri untuk membandingkan pendidikan dan mengambil atau belajar dari negara-negara maju ini, apa sih yang kira-kira bisa diterapkan di Indonesia. Namun begini Pak Menteri, pertanyaan tadi, karena Pak Menteri sempat mention bahwa tingkat kesadaran sosial dan misi sosial anak muda ini sangat tinggi, begitupun kami dari Komisi Pendidikan, kami menyadari bahwasannya memang penerjunan atau memberikan motivasi inspirasi kepada pelosok-pelosok ini sangatlah penting untuk adik-adik kita dan mendorong mereka untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya. Artinya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pemerataan pendidikan di Indonesia ini, khususnya pasca pandemi ini, pemerataan yang akses pendidikan ini bisa diakses oleh khususnya di tempat-tempat 3T tadi itu, Pak Nadiem, yang kami terjuni, kami datangi gitu. Apakah mungkin bila ada kolaborasi selanjutnya terhadap Komisi Pendidikan dan Mendikbud Republik Indonesia. Terima kasih Mas Nadiem, Pak Menteri. Saya kira rasa itu. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Untuk kesetaraan pendidikan, ini merupakan challenge utama kita. Karena banyak sekali sekolah kita belum punya akses ke internet, bahkan banyak yang punya akses listriknya tidak stabil, dan kualitas SDM gurunya di daerah ini tentunya menjadi suatu tantangan utama. Satu hal, ini sebenarnya bukan hanya program Kemendikbud, ini program Pak Presiden mengenai digitalisasi semua desa-desa dan daerah se-Indonesia, ini menjadi prioritas Pak Presiden dengan kolaborasi Kemendikbud, Kominfo, Menek BUMN, dan lain-lain. Jadi ini menjadi suatu core fokus untuk mengconnect seluruh Indonesia melalui data dan internet, itu akan insya Allah terselesaikan dalam waktu 2-4 tahun ke depan ini. Ya, jadi access for all, itu internet doang, belum berarti memastikan kualitas pendidikan yang sama. Kedua, dari Kemendikbud, kita sedang merancang strategi bagaimana agar distribusi guru dan insentif guru itu juga matching dengan kebutuhan yang ada di lapangan, sehingga kita bisa memberikan suatu market insentif bagi guru-guru terbaik kita untuk mengajar di sekolah-sekolah yang paling membutuhkan bantuan, terutama di daerah 3T. Jadi itu adalah salah satu
program reformasi kita bagaimana kita melakukan quality education for all di daerah-daerah tertentu. Ujungnya itu bukan teknologi. Teknologi penting, tapi yang lebih penting lagi manusianya, SDM-nya. Jadi bagaimana kita bisa guru-guru penggerak kita yang terbaik itu menjadi kepala-kepala sekolah di daerah-daerah 3T, menjadi guru-guru di daerah 3T, itu harus ada structural reform yang dilakukan dari bagaimana kita mengincentivize guru untuk membantu sekolah yang paling membutuhkannya. Ketiga adalah proses transformasi kurikulum yang harus terjadi. Nggak bisa kita satu kurikulum for all. Artinya semuanya itu kurikulum itu sekarang ini seperti set menu. Semuanya sama. Anak umur kelas 4 SD di Papua sama seperti di Jogja, sama seperti di Maluku, sama seperti di Jogja. Semuanya dipaku kepada suatu level yang sama dan standar yang sama. Sedangkan pembelajaran kualitas yang baik itu adalah teaching at the right level. Artinya ada Bank Dunia riset yang telah melakukan bahwa anak-anak Indonesia ini banyak sekali mayoritas yang tertinggal 2 tahun daripada kurikulum. Yang terbaik itu bukannya bahwa semua orang ada di level yang sama, itu salah filsafat pendidikan. Yang baik adalah semua anak mengalami pembelajaran dan progression yang baik. Dan karena itu kita harus memberikan hak kepada para guru-guru untuk melakukan diagnostik dan untuk mempersonalize kurikulum itu tergantung budaya lokal, kompetensinya murid mereka di dalam kelas mereka, dan juga konteks lokal sosioekonomi mereka. Jadinya kurikulum ini harus menjadi kayak supermarket di mana guru-guru datang beli ingredients, dia meracik masakan yang cocok untuk anak-anaknya lalu diberikan gitu. Bukannya suatu fix set menu yang sudah ada. Jadi itu merupakan suatu filsafat merdeka belajar yang sangat penting. Dan tentunya dari sisi penganggaran harus ada berbagai macam reformasi yang memberikan attention atau afirmasi khusus bagi daerah-daerah 3T ini. Nggak bisa mereka dipagu kepada unit cost yang sama seperti anak-anak di Jogja atau di Jakarta. Jadi itu mungkin beberapa strategi kita untuk penyetaraan. Nah, dan ini masuk ke topik yang mungkin relevan buat teman-teman di sini dan relevan buat perguruan tinggi lokal kita. Salah satu program yang di tahun 2021 ini akan menjadi salah satu program terbesar, itu namanya Kampus Merdeka. Nggak tahu teman-teman udah dengar apa tidak, tapi pertama kalinya di sejarah Indonesia, semua S1 di Indonesia boleh mengambil 1 tahun dari 4 tahun pembelajaran dia di luar kampus. Baik itu magang, proyek sosial, proyek bakti, baik itu entrepreneurship dan lain-lain. 1 tahun dari 4 tahun. Jadi kita telah memutuskan udah saatnya anak-anak perguruan tinggi kita di Indonesia tidak hanya dilatih di kolam renang, tapi dilatih di laut terbuka. Karena mereka harus nantinya berenang di laut terbuka. Saya kaget nih, kayaknya banyak teman-teman nggak tahu ada policy ini baru keluar. Ini historis pertama kalinya. Ya, Pak, baru dengar Pak ini. Ya ampun, kita parah sekali mungkin sosialisasi Kemendikbud ini sampai teman-teman nggak tahu. Mungkin bisa tahun PPI nanti Pak untuk promosi. Kenapa? Mungkin bisa menggandeng teman-teman di PPI ini untuk mensosialisasikan program ini nantinya. Baik. Jadi ini relevan banget buat PPI. Salah satu program utamanya. Nah, saya jawab dulu pertanyaan yang sebelumnya, lalu saya maju ke program Kampus Merdeka ini ya, karena ini bakal relevan banget buat teman-teman. Salah satu program yang terpenting di dalam set menunya Kampus Merdeka adalah kampus mengajar. Ini yang sedang dirancang untuk skala besar. Kita ingin puluhan ribu, bahkan ratusan ribu project team dari perguruan tinggi kita pergi turun ke sekolah-sekolah yang paling membutuhkan, bukan hanya untuk membimbing mereka dalam numeracy dan literasi, tapi melakukan berbagai macam project bersama sekolahnya untuk peningkatan kualitas karakter, pembelajaran, dan soft skill. Nah, ini suatu hal. Jadi bayangkan ratusan ribu anak mahasiswa kita turun ke sekolah-sekolah untuk melakukan bimbingan tambahan bagi anak-anak ini yang mungkin tidak mendapatkan atensi yang dibutuhkan, tapi juga mengerjakan berbagai macam transformasi sekolah projects, baik itu bikin a maker craft area di dalam itu, atau sports program, entrepreneurship program dalam itu. Apapun yang student itu merasa passionate about. Sekarang saya sedikit banting setir mengenai Kampus Merdeka dan apa relevansinya.
Jangan cuma saya yang dikasih PR, teman-teman. Saya juga mau kasih PR ke teman-teman di sini, ya. Karena teman-teman punya potensi sebagai satu grup yang lebih besar dari saya pun dalam melakukan perubahan ini. Kampus Merdeka ini. Maaf, sudah boleh mencalonkan diri belum untuk yang itu? Ya, 2021 baru jalan gedenya, sudah jelas. Okay. Kami akan menerima apalagi dari teman-teman di luar negeri ini yang udah punya berbagai macam pandangan. You can teach English, you can teach numeracy, literasi, you can teach dan banyak macam-macam yang bisa kita lakukan. Asal itu mendukung profil pelajar Pancasila kita. Ya, jadi belum nanti ngomongin program mengajar Inggris, gimana itu caranya kita bisa menskala, sedangkan kita tidak punya guru yang cukup untuk bisa mengajar bahasa Inggris secara substansial. Pasti butuh teknologi, pasti butuh teman-teman di sini, pasti butuh people yang paling tidak kalau bukan native speaker paling enggak udah fasih di bahasa Inggris, di mana teman-teman di sini semuanya pasti sudah. Jadi program Kampus Merdeka ini yang akan didukung full oleh LPDP. Jadi sekarang LPDP dan Kampus Merdeka itu kayak menikah. Oke, kita akan melakukan berbagai macam pendanaan terhadap anak-anak yang butuh pendanaan untuk melakukan program apa saja. Dia mau exchange ke luar negeri kalau masih possible di pandemi ini. Tapi tadinya yang LPDP hanya mendukung semua program degree, sekarang kita pecah-pecah, teman-teman. Kita ngambil 1 semester abroad, itu bisa. Kita mengambil online course abroad, itu bisa. 1 semester pindah dari universitas misalnya di Makassar, pindah ke Jogja, misalnya pindah ke UGM 1 semester, itu bisa. Ya, dan pemerintah akan mendukung dengan kebijakan dan juga dengan pendanaan. Mau magang di perusahaan teknologi 1 semester, asal keterima, itu bisa. Misalnya perlu ada pendanaan transportasi ke situ, itu nanti bisa. Mau melakukan project entrepreneurship dengan beberapa teman, insya Allah itu juga bisa dilakukan. Kampus mengajar dan lain-lain. Jadi yang saya butuh bantuan dari teman-teman adalah kalau ada yang mau melakukan program ini di Indonesia, baik melalui online atau tatap muka, please kita ciptakan satu wadah atau platform untuk siapa yang tertarik dalam program ini untuk melakukan ini di Indonesia. Kedua, kalau misal ataupun melalui online. Kedua adalah bagi teman-teman pelajar di Indonesia sekarang, kita ini sedang dalam proses mencari berbagai macam program-program yang bisa dilakukan online bagi teman-teman kita di Indonesia, maupun program yang misalnya negaranya masih memperbolehkan anak masuk ke sana. Exchange 1 semester. Program-program berkualitas di mana kita akan bisa membantu mendanai mereka untuk melakukannya. Jadi bukan degree lagi, 1 semester pun bisa. Short course dalam coding, short course AWS certification, short course dalam teaching atau educational reform. Apapun itu bentuknya. Kalau teman-teman bisa membantu mengkurasi semua program-program ini di negara-negara teman-teman, di universitas-universitas teman-teman sendiri, kita akan menciptakan menu yang sangat lebar, online maupun offline, untuk semua teman-teman Anda yang mungkin nggak seberuntung Anda bisa sekolah di luar negeri, tapi yang di Indonesia bisa dibiayai untuk menjalani program-program ini, gitu. Jadinya kita strategi perguruan tinggi sangat simpel untuk mahasiswa. Nomor 1 terpenting adalah seberapa banyak mahasiswa keluar dari kampus untuk menjalin dan dapat full credit ya. Itu artinya ini dapat full credit untuk semua sistem ini. Makanya penyetaraan strategi sekarang jelas. Saya udah kebuka strategi saya, penyetaraan degree dan lain-lain. Bahkan kita akan setarakan bukan degree. 1 semester pun short course, itu juga kita setarakan full credit buat di Indonesia dan tidak bisa diveto oleh perguruan tinggi lokalnya. Karena diktilah kementerian saya yang akan menghijaukan program tersebut. Jadi kalau anak itu keterima, universitas tidak boleh tidak memberikan kredit. Oke? Jadi saya ulang lagi, bantuannya apa? 1, please participate. Bentuknya apa? Nanti kita pikirkan. Online or offline. Tergantung mau pulang apa tidak atau mau melakukan sesuatu dalam sesi online. Kedua, please curate. Talk to your dekan-dekan, talk to your professor. Di dalam universitas masing-masing ada nggak program-program, misalnya di bidang teknologi, misalnya di bidang entrepreneurship, misalnya di bidang apa, yang bisa kualitasnya baik dan bisa kita mengakomodasi teman-teman kita di Indonesia untuk bisa melakukan 1 semester bahkan 1 tahun di situ.
Nah, dari sinilah kita kumpulkan, kita agregasi, dan kita sukseskan program Kampus Merdeka. Dan jasanya PPI bisa menjadi tangan dan kaki kita di masing-masing unit pendidikan luar negeri untuk bisa menjadi kayak representatif kita yang membantu mencarikan program-program ini. Nanti daftarnya semua kita kumpulkan. Gimana, tertarik nggak? Siap, tertarik banget Mas Nadiem, Mas Menteri. Mohon maaf, saya saking excitednya ini sampai agak grogi nih saya mau ngomong sekarang ini. Baik, berarti rekan-rekan PPI ini sudah ditantang ya oleh Mas Mendikbud kita menjadi duta di Kampus Merdeka ini di kampus kita masing-masing di luar negeri, dan kita coba bikin platform tertentu untuk mengoptimalkan Kampus Merdeka versi PPI nanti ya. Mungkin kita bisa ajak diskusi Mas Nadiem lagi nanti di kemudian hari terkait hal itu konkretnya seperti apa, akan kami diskusikan juga dengan rekan-rekan PPI. Nah, di termin kedua ini saya akan coba ambil pertanyaan dari kolom Q&A, rupanya udah banyak banget yang ingin bertanya ke Mas Mendikbud kita kali ini, tapi saya coba pilih dua penanya dari rekan-rekan mahasiswa kita yang ada di Indonesia karena juga ikut tergabung pada kesempatan kita pada sore hari ini. Pertanyaan pertama dari Yongki Davidson dari Politeknik Negeri Lampung. Izin bertanya, yang pertama mengenai kebijakan Kampus Merdeka. Ini berkaitan dengan pemaparan barusan. Poin hak belajar 3 semester di luar program studi, bagaimana pengaplikasiannya dalam kampus vokasi. Kemudian pertanyaan kedua dari Yongki yaitu mengenai pandemi yang memaksa kita untuk belajar dari rumah menggunakan sistem online. Apakah sistem pembelajaran seperti ini akan tetap diteruskan pasca pandemi berakhir, mengingat kondisi di Indonesia masih banyak daerah yang tidak memiliki jaringan akses internet ataupun listrik. Kepada Mas Menteri dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Yongki. Saya mohon maaf, tapi setelah ini saya harus ke sesi berikut saya ya, karena saya cuma alokasi 1 jam di sini teman-teman. Memangnya setelah ini ada berapa pertanyaan lagi? Masih banyak? Satu pertanyaan lagi setelah dari Saudara Boleh Yongki. boleh tanya aja yang pertanyaan ketiga, nggak apa-apa, kita agregasi. Oke, sekalian digabung ya dari pertanyaan itu ya. Ya. Ini dari Magriza Dava Ananta dari Universitas Negeri Jenderal Sudirman Purwokerto. Bagaimana cara kita, mahasiswa atau pelajar yang ada di Indonesia untuk berkontribusi terhadap kebangkitan nasional dengan menghadapi sistem pendidikan sekarang yang selalu kondisional dan cenderung berubah-ubah dikarenakan pandemi COVID-19? Karena hal tersebut terkesan memaksa dan menghambat, dalam tanda kutip, berbagai kreasi pemuda. Contoh kecil, ditiadakannya berbagai kompetisi riset. Kurang lebih itu pertanyaannya. Sudah ditangkap? Saya kurang mengerti pertanyaan yang terakhir ini. Ini maksudnya adalah karena pandemi jadi banyak aktivitas berhenti atau karena kebijakan pemerintah? Yang mana nih? Karena itu kan karena masalah krisis kesehatan. Jadi saya kurang mengerti itu poin yang ketiga. Mungkin bisa dijelaskan sama Pak Moderator. Maksudnya apa pertanyaan? Baik, dari yang saya baca di pertanyaan ini, karena adanya COVID-19 sehingga berbagai macam peluang yang seharusnya biasanya ada dan dilaksanakan seperti kompetisi riset dan lain sebagainya itu jadi ditiadakan sekarang. Nah, dengan kondisi yang seperti kita bilang terbatas ya karena adanya PSBB waktu itu dan segala macam, kita berkegiatan secara online, kira-kira ada nggak yang bisa kita lakukan? Begitu, kurang lebih. Oke, berarti saya jawab dari yang pertama dulu. Penerapan Kampus Merdeka untuk vokasi itu seharusnya malah lebih straightforward lagi. Karena teman-teman di sekolah vokasi itu malah bagian daripada kurikulum mereka itu harus ada periode magangnya. Tapi periode magang mereka yang tadinya biasanya di limit, namanya PKK dan lain-lain, ada banyak terminologi untuk itu. Tapi itu sekarang itu mereka bisa mengambil sampai dengan 1 tahun. Sehingga itu udah jadi langsung progression pekerjaan mereka. Jadinya yang tadi saya bilang buat perguruan tinggi itu nggak ada bedanya antara perguruan tinggi sama perguruan tinggi vokasi. Semuanya sama polisinya, Kampus Merdeka. Malah yang vokasi itu malah lebih menyambut baik dan mereka lebih cepat karena mereka sudah secara struktural memang hubungan dengan industrinya jauh lebih erat gitu. Malah yang akademi ini yang malah harus nyari-nyari industri, perusahaan, dan program-program gitu. Jadinya sebenarnya penerapan untuk vokasi sama saja semester di luar gitu ya, magang dan lain-lain. Sama, tidak ada perbedaan antara vokasi dan perguruan tinggi dalam implementasi Kampus Merdeka. Ya, untuk yang kedua adalah apakah PJJ akan dilakukan setelah pasca pandemi? Ini mungkin sedikit mispersepsi.
kita tidak ada di Kemendikbud atau siapapun yang ingin PJJ. Kita tidak mau. Kita ingin balik semua anak balik ke sekolah tatap muka karena itu yang kualitas yang terbaik. Jadi jangan salah. Ini kita melakukan ini karena terpaksa, karena krisis kesehatan. Itu. Jadinya, tapi yang saya maksudkan waktu itu saya pernah komen di DPR mengenai ini dan disalah tafsirkan banyak orang. Yang saya maksudkan adalah adopsi teknologi yang terjadi pada masa PJJ itu menjadi membuka opsi kita untuk menggunakan berbagai macam platform teknologi untuk mengoptimalkan pembelajaran tatap muka dengan teknologi. Jadinya konsep hybrid model di mana kita masih bisa berinteraksi dengan anak-anak kita walaupun mereka tidak lagi di sekolah. Lebih kreatif membagi waktu jam sekolah dan jam tidak. Lebih mudah melakukan berbagai macam project independen. Itu semuanya bisa didukung dengan teknologi yang diadopsi dalam masa PJJ. Bukannya PJJ-nya dilanjutin. Tapi bagi banyak anak-anak yang mungkin tidak punya akses ke pendidikan atau mungkin anak-anak perguruan tinggi yang tidak mampu ke perguruan tinggi, potensi untuk PJJ menjadi satu opsi atau suplemen pendidikan itu pasti akan terus berjalan. Tapi bukan untuk substitusi tatap muka. Kita mau semua anak balik tatap muka, itu udah jelas. Ya. Karena jangan lupa, sekolah itu bukan cuma untuk belajar akademi saja. Sekolah itu adalah untuk belajar berinteraksi dengan teman-teman, membangun teman untuk masa depan, berinteraksi untuk dengan sesama guru dan orang-orang yang berbeda dari keluarga kita agar proses adaptasi, kreativitas dan kolaborasi kita itu terasah. Jadi sekolah itu psikososial, bukan hanya kognitif saja. Dan itu tidak bisa disubstitusi dengan PJJ. Jadi PJJ itu tidak ada elemen-elemen lainnya daripada yang sekolah itu kan. Kita kan nggak ke kampus cuman buat belajar. Kita ke kampus untuk mendapat insight dari teman-teman kita. Mungkin untuk mencari jodoh. untuk berinteraksi dengan orang-orang dengan latar belakang agama, suku, etnisitas berbeda. Itu sama pentingnya sama apa yang kita pelajari di kelas. Teman-teman di sini udah tahu, pasti tahun lalu pelajaran udah banyak yang lupa, ya kan? Jadi tapi kalau kita belajar skill-skill yang core atau kita punya pertemanan itu pasti akan for life. Jadinya tidak, PJJ bukan suatu hal yang ingin kita extend, tapi elements dari teknologi yang kita adopsi dari PJJ itu bisa menjadi penguatan kita ke masa depan. Dan untuk yang ketiga, ya memang krisis kesehatan sekarang membatasi aktivitas kita. Yes, I know. Dan itu menyedihkan sekali, ada banyak dampak psikososial, tapi tidak berarti kita tidak bisa melakukan berbagai macam hal. Saya saja ya, sejak PJJ ini, produktivitas level saya melakukan semuanya melalui Zoom, work from home, itu jauh lebih tinggi loh dari sebelumnya. Di mana saya harus selalu greet and meet tamu, buka-buka acara, dan lain-lain. Sekarang saya bisa kerja, bang, meeting semua cepat, udah nggak ada chit chat lagi, dan bisa lebih efektif. Kolaborasi pun terjalin. Tentunya saya beruntung saya punya akses ke infrastruktur dan teknologi yang baik. Ya, nggak semua orang punya. Tapi kita jangan lupa bahwa potensi kreativitas bangsa kita untuk melakukan berbagai macam proyek, berbagai macam riset, berbagai macam inisiasi yang bisa dilakukan selama masa pandemi ini. Banyak anak-anak malah dapat downtime untuk mengerjakan berbagai macam skill mereka. Berapa persen dari kita yang mempelajari suatu skill baru di masa pandemi ini? Saya rasa cukup banyak. Tolong angkat tangan kalau ada yang belajar sesuatu yang baru sama ini. Benar kan? Kalau nggak masak, atau belajar bahasa baru, ya kan? Atau belajar mengenai software baru, ada yang nge-DJ, apapun skill itu ini suatu kesempatan karena kita yang tadinya waktunya nggak banyak, sekarang kita punya waktu banyak dan bosen di rumah, jadi kita cari ilmu baru gitu. Atau mungkin lebih banyak membaca dan lain-lain. Jadinya menurut saya, yes, banyak yang terkonstrikt dengan aturan-aturan main baru ini karena protokol kesehatan, tapi jangan gunakan itu sebagai excuse untuk tidak berkreasi dan mencari ilmu dan berinovasi secara individu maupun secara grup. Baik, siap. Luar biasa sekali. Baik, sebelum kita terima kasih Mas Menteri atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebelum kita akhiri sesi ini dengan closing remarks dari Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan pesan kepada Mas Menteri dan juga kepada rekan-rekan semua ada di sini. Dari Saudara Rizal Maula, Ketum, biasa sekali.
Baik, sebelum kita terima kasih Mas Menteri atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebelum kita akhiri sesi ini dengan closing remarks dari Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan pesan kepada Mas Menteri dan juga kepada rekan-rekan semua ada di sini. Dari Saudara Rizal Maula, Ketum BPP Permadani Diksi Nasional, izin menyarankan apabila mahasiswa dan alumni bidik misi atau KIP kuliah bisa dibantu diorganisir dengan baik seperti LPDP. Padahal kuantitas dan kualitasnya kita gak kalah sama awardee LPDP. Kami juga sebenarnya disiapkan untuk mewujudkan Indonesian Golden Era in 21st Century dan utamanya pada tahun 2045 nanti. Jangan sampai beasiswa kami ini menjadi beasiswa bantuan langsung tunai, Pak. Kami harap 1,2 jutaan dari kami ini bisa bersinergi dengan pemerintah untuk sama-sama mewujudkan Golden Era tersebut. Karena khawatir jika beasiswa ini hanya menjadi bantuan langsung tunai, sehingga anggota kami akan kembali ke titik awal mereka, yakni menjadi miskin lagi dan pengangguran. Perlu kiranya agar lebih ditata lagi follow up-nya seperti beasiswa LPDP. Ini sedikit pesan yang ingin disampaikan dari Ketua Bidik Misi se-Indonesia kepada Mas Mendikbud pada kesempatan pada kali ini. Baik, untuk mengakhiri main session kita pada kesempatan kali ini, saya persilakan kepada Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim untuk mengutarakan closing statement-nya atau closing remarks-nya. Dipersilakan. Iya. Pertama, apresiasi saya terbesar untuk udah mengundang saya di acara ini. Ini merupakan suatu kehormatan melihat calon-calon pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia di dalam sesi ini. Kalau udah sukses nanti jangan lupa saya ya. Dan saya juga ingin menyebut secara personal bahwa ekspektasi saya dan harapan saya bagi teman-teman di sini adalah untuk bisa menemukan di dalam hati nurani masing-masing teman-teman di sini untuk kembali ke Indonesia karena we need your help. Ini adalah negara yang sangat spesial tapi punya tantangan yang juga spesial. Dan untuk itu saya menghimbau bagi teman-teman untuk yang mungkin berpikir lebih enak lah dapat kerjaan di tempat-tempat lain, tapi untuk memberikan keyakinan bahwa di Indonesia kesempatan baik buat diri, baik juga untuk berkontribusi kepada masyarakat itu jauh lebih besar. Karena banyak yang broken, banyak yang bisa di-fix di Indonesia. Dan itu adalah kesempatan baik dari misi sosial maupun juga dari kesempatan entrepreneurship dan karir. Itu hal-hal seperti itu. Pendidikan yang Anda dapatkan sekarang di luar negeri, walaupun di masa ini merupakan suatu competitive advantage, merupakan suatu privilege yang harus digunakan juga jangan cuma for the good of you as an individual, tapi juga for the good of our country gitu. Agar kita bisa benar-benar mewujudkan mimpi Indonesia, biar jangan jadi mimpi terus gitu loh, ya jadi realita gitu loh. Seperti yang sudah jelas mungkin di interview ini, saya bukan politisi, jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang saya sebutkan karena saya terus terang aja yang mungkin menyinggung banyak teman atau mungkin nggak, menurut teman-teman tidak pantas untuk suatu menteri menyebut seperti itu dan terlalu belak-belakan. Tapi saya bukan di sini untuk popularity contest, saya bukan di sini untuk merauh karir politik sama sekali. Saya cuma di sini untuk mengerjakan satu hal. Saya di sini untuk mensecure masa depan generasi berikutnya di Indonesia. Dan teman-teman adalah ujung tombak dari itu. Dengan ujung tombak yang mempunyai weapon-weapon yang bahkan lebih canggih, weapon-weapon lebih maju, weapon-weapon lebih ampuh daripada banyak sekali teman-teman kita di Indonesia. So please come back, please help me, dan terus tabah dan tangguh di masa pandemi ini. What doesn't kill us makes us stronger. Jangan pernah lupa itu, ya. Semua ini kita akan keluar dari sini menjadi generasi yang lebih tangguh, lebih kuat, dan lebih resilient. Jadi karena itu saya harap kita jangan cuma seminar-seminar aja, harap keluar dari seminar ini kita ada langkah dan next steps yang jelas, dan kita mengambil beberapa langkah konkret, jangan ngerjain semuanya, kita pilih 1-2 project yang prioritas, dan itu kita sukseskan bersama. Setuju? Setuju, sepakat. Gimana teman-teman, sepakat semua? Setuju. Agreed. Completely, more than 100%. Yeah. Setuju, Bang Menteri. Okay, for the record, we have a deal ya. We have to keep this kampus Merdeka thing good. Okay, great. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih Mas Menteri sekali. atas waktunya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf sekali lagi kepada rekan-rekan yang sudah mengirimkan pertanyaan ya di sesi Q&A maupun di chat pribadi kepada saya, tapi karena keterbatasan waktu, jadi belum bisa terakomodir semuanya. Tapi semoga apa yang bisa kita dapatkan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan ingat teman-teman, tantangan dari Mas Mendikbud barusan kita bikin proyek Kampus Merdeka versi PPI dan juga program-program konkret lainnya di bidang pendidikan. Oke ya? Ini mohon dicatat kepada khususnya saya tembak aja langsung di sini orangnya kepada calon koordinator PPI dunia berikutnya, baik itu Mas Anam maupun Mas Iam, diharapkan mengkoordinatori seluruh PPI negara yang ada di dunia ini 61 deh, nanti kan tambah 4 orang kita kan, 61 PPI negara di dunia, 62 mohon maaf, PPI negara di dunia untuk mengkonkretkan apa-apa yang ada di simposium internasional pada kesempatan kali ini. Siap ya Mas Anam? Kampus Merdeka PPI ya? dunia. Siap, mantap sekali. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya moderatori pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC, dipersilakan. Thank you sekali, Mas Ko. Thank you banget ya. Thank you so much. Oh my God, that was a long session ya. Ya, Long 1 jam session, lebih, tapi menurut gua benar-benar senang banget hari ini bisa nge-MC juga karena belajar gratis dan itu langsung dari source-nya gitu loh. So what he said just now, kalian adalah ujung tombak masa depan Indonesia ya. Jadi ya, I am so proud to be here bersama semua orang hebat di sini. Thank you very much dari gua. Yeah, it was very informative and very inspirative juga gitu ya. Dan tadi juga ada beberapa yang udah nge-mention aku di Instagram juga, dan ada yang bilang kayak senang sekali, bangga dengan bisa satu room dengan orang hebat, dan ini banyak banget loh partisipan kita juga hari ini, lumayan alhamdulillah banget. Dan you are amazing too gitu loh. Gak cuma kita aja yang ada di sini, semuanya di sini juga amazing. Dan kita harus bisa lebih maju lagi ya, memajukan Indonesia lagi. Apalagi sekarang Indonesia udah makin tua nih, udah mau 75 nih. Udah mau 75 nih, semakin maju ya. Oke. So Mada, kita tadi udah sesi belajarnya, sekarang hiburan dulu ya. Jadi ada dari Mas Tirta Putra Leonardi membawakan sebuah lagu Laskar Pelangi untuk kita semua. Oke, untuk mengandalkan hati-hati kita ya. Okay, let us give him a warm round of applause ya.